ceritain gimana tokoh Pak Guru Song dalam film Teacher Diary. Nah, pada awal film dimulai, kita dapat lihat kedatangan Pak Song ke sekolah kapal. Dia tidak tahu kemana semua murid di sekolah tersebut, lalu memutuskan untuk mencari muridnya dengan menggunakan perahu di dekat sekolah kapal untuk memanggil para murid supaya datang ke sekolah. Adegan ini menggambarkan teori belajar dan pembelajaran, yakni untuk terlaksanakannya proses pengajaran. Karena pengajaran tidak akan bisa berlangsung apabila tidak ada aktivitas yang dilakukan oleh guru dan murid. Lalu ada di 12 menit pertama, terdapat teori pembelajaran yang digunakan oleh Pak Song di film Teacher Diary, yakni teori kognitif Jean Piaget. Di sini kita dapat lihat Pak Song mengenai dahulu usia para siswanya dan memberikan soal sesuai mengikuti tahap perkembangan kognitif mereka. Karena di sekolah kapal, semua siswa ditempatkan dalam satu kelas, sehingga perlunya teknik dan cara pembelajaran yang berbeda mengikuti tahap umur dan kognitif mereka. Teori seperti ini sering dipraktekkan oleh guru di sekolah untuk melaksanakan proses belajar dan pembelajaran dengan menyesuaikan tahap perkembangan kognitif para siswa. Pada menit ke-14, ada adegan di mana Pak Song mengalami kesulitan dalam mendidik dan menarik perhatian murid pada saat itu. Dan Pak Song pun mulai merindukan kehidupan sebelumnya. Dan suatu ketika, Pak Song menemukan sebuah buku diari milik Bu En. Dan Pak Song pun mengikuti cara mengajar Bu En. Lalu murid-murid pun mulai merasa nyaman diajar oleh Pak Song. Di adegan ini bisa kita simpulkan perjuangan seorang guru dalam proses belajar dan pembelajaran, dalam menarik perhatian siswa dengan mencari metode, teknik, dan strategi seperti apa yang cocok digunakan dalam proses belajar dan pembelajaran. Nah, lalu pada pertengahan film terdapat teori pembelajaran yang diterapkan oleh Pak Song, yakni teori humanistik. Teori humanistik itu proses belajar harus dimulai dan ditujukan untuk kepentingan memanusiakan manusia itu sendiri. Teori ini terdapat pada adegan di mana Chun merupakan siswa yang berpotensi, tetapi mendapatkan halangan karena ayahnya perlu bantuan untuk menangkap ikan. Dengan mendengar cerita tersebut, Pak Song menawarkan dirinya untuk membantu ayah Chun supaya anaknya dapat kembali lagi untuk belajar di sekolah. Karena dengan sekolah, Chun dapat menjadi orang yang lebih pandai dan tidak akan mudah ditipu oleh orang lain. Di sini pun kita bisa melihat bagaimana keinginan seorang guru yang menginginkan muridnya menjadi seorang yang cerdas di masa depan. Ada juga nih di adegan 1 jam 10 menit di mana ada adegan Pak Song yang memiliki ide untuk menerapkan materi matematika dengan membuat sebuah kereta api yang dirangkai dari sebuah sekolah yang dapat ditarik menggunakan perahu. Jadi di sini Pak Song dapat menjelaskan materi dan anak-anak pun bisa merasakan rasanya naik kereta api. Dapat disimpulkan ada nilai proses belajar dan pembelajaran dalam tokoh Song, yaitu mengembangkan keprofesionalannya secara berkelanjut dengan melakukan tindakan yang refleks. Di sini, Pak Song mengembangkan keprofesionalannya sebagai seorang guru dan melakukan tindakan yang refleks yang membuat siswa menambah wawasan. Selanjutnya, saya akan menjabarkan kaitannya antara teori belajar dan pembelajaran dengan film Teacher's Diary ini dari sisi tokoh guruan. Perilaku apa saja sih yang mencerminkan teori belajar dan pembelajaran dari sosok guruan ini dalam kegiatan belajar dan pengajarannya? Yang pertama, pada menit 7:21 terlihat bahwa keadaan di sekolah kapal tersebut tidak ada listrik dan tidak memiliki penerangan. Lalu, guruan dengan inisiatifnya menggunakan bahan-bahan rakitan dan aki agar ada lampu yang menerangi ruangan tersebut. Hal ini menunjukkan nilai keterampilan yang dimiliki seorang guru. Seorang guru harus mampu memanfaatkan apapun dalam segala keterbatasan yang dimiliki. Guruan tidak mengeluh dan tetap berusaha mencari jalan dari berbagai permasalahan yang dihadapi. Lalu pada menit 10:58 terlihat bahwa Bu An memperkenalkan dirinya dengan cara membuat gerakan tubuh. Adegan itu menggambarkan kekreatifan seorang guru dalam memperkenalkan diri dengan memberikan pengajaran kepada anak-anak muridnya untuk lebih mudah mengingat apabila melakukan apapun dengan menggunakan gaya. Kemudian pada menit 26:58
terlihat bahwa Bu An menunjukkan nilai kecerdasannya untuk mencari cara atau solusi dari permasalahan yang dihadapi. Ketika itu, seorang murid tiba-tiba menemukan mayat di bawah toiletnya. Dengan memberanikan diri, Bu An mengeluarkan mayatnya itu sendiri agar anak-anak tidak lagi takut. Lanjut pada menit 30:41, Guru An menunjukkan nilai keterampilannya lagi dengan berikan penghargaan menggunakan tanda bintang untuk murid yang menyelesaikan tugasnya terlebih dahulu. Hal ini menunjukkan bahwa guru harus mampu secara mandiri untuk menghidupkan suasana kelas dengan berbagai kegiatan yang menyenangkan serta membangkitkan semangat siswa belajar dengan memberi penghargaannya. Lalu pada menit 43:04, terdapat adegan di dalam kelas ketika Bu An sedang mengajarkan matematika. Bu An terlihat menguasai materi pelajaran matematika dengan baik, sehingga ia bisa membantu Chon untuk menyelesaikan soal matematikanya. Dalam membantu Chon ini, Bu An memberikan stimulus supaya Chon paham dan dapat menyelesaikan soal tersebut. Di sini Bu An menunjukkan keprofesionalitasan seorang guru. Pada menit 55, terdapat adegan Bu An yang sedang mengajar fisika materi daya ampung kepada murid-murid sekolah Monfah dengan memanfaatkan fasilitas sekolah berupa kolam renang. Dengan mengambil sampel dua peserta didik, yaitu yang bertubuh besar dengan peserta didik yang bertubuh kecil. Dari praktek tersebut, peserta didik dapat memahami materi tentang daya ampung. Di adegan ini terlihat bahwa guru An mampu mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif. Lalu pada menit 55:48, terdapat adegan ketika Bu An sedang mengajar fisika materi daya ampung di kolam renang. Kepala sekolah dan wakil kepala sekolah datang untuk menegur Bu An karena ia mengajar di kolam renang. Bu An tidak terima dengan teguran tersebut. Lalu ia memberikan saran kepada kepala sekolah Monfah itu untuk meningkatkan kualitas dalam mengajarnya yang masih monoton menjadi pembelajaran aktif supaya peserta didik dapat lebih aktif dan mudah memahami materi yang sedang diajarkan. Di sini terlihat bahwa guru An mengembangkan keprofesionalitasannya secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif. Lanjut pada adegan di durasi 1 jam lebih 28 menit 36 detik, terdapat adegan di teras sekolah ketika Bu An membagikan rapot kepada para siswa. John yang akhirnya lulus sekolah dan ia berkata kepada Bu An bahwa ia akan menjadi nelayan yang pandai matematika di daerahnya. Dengan hal tersebut, tujuan pembelajaran yang telah disampaikan oleh Bu An dan Pak Song dapat terwujud untuk menjadikan manusia yang berguna bagi nusa dan bangsa dengan perwujudan cita-cita Chon yang menjadi nelayan terpandai di daerahnya. Dengan terwujudnya tujuan pembelajaran yang telah disampaikan, maka itu menggambarkan bahwa Guru An dan Pak Son telah menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar pada mata pelajaran atau bidang studi yang diampunya. Halo semuanya, aku Putra Andari. Kali ini aku bakal nge-review film Teacher's Diary dari sudut pandang sebagai seorang siswa dikaitkan dengan teori belajar dan pembelajaran. Nah, bagian pertama saat seorang guru mengajari siswanya untuk memperkenalkan namanya menggunakan gerak. Bagi seorang siswa, hal ini dimaksudkan agar lebih mudah dalam mengingat dan juga menimbulkan semangat sebelum memulai pembelajaran. Nah, yang ketiga, nih, di mana saat seorang guru menyelamatkan mayat ketika anaknya merasa ketakutan melihat seorang mayat. Nah, di sini gurunya memberikan contoh kepada muridnya agar mereka berani dalam melakukan segala sesuatunya. Selanjutnya, ketika seorang guru menyelamatkan muridnya dari ular. Di sini, gurunya memberanikan diri dan menunjukkan bentuk beranian diri. Lalu, ketika gurunya tergigit, adanya rasa empati dari muridnya karena mereka merasa telah diselamatkan dengan adanya bantuan seorang guru tersebut. Mereka juga memberikan sebuah feedback balik kepada gurunya dengan memberikan hadiah di tangannya, menulis-nulis bentuk
bintang, dan juga tulisan-tulisan kata sebagai bentuk penyemangat kepada guru tersebut. Nah, selanjutnya nih, di mana kejadian badai, guru tersebut memeluk anak-anaknya. Hal ini memiliki dampak kepada anak tersebut, di mana mereka merasa aman dan juga mengurangi rasa takut mereka ketika terjadinya badai. Nah, ini kegiatan setelah badai. Mereka membangun sekolahnya. Ini juga melatih sebuah sikap mereka untuk bergotong royong bersama-sama. Berenang, bela diri, dan menggambar merupakan salah satu bentuk pendekatan multiple intelligence dilihat dari kecerdasan spasial dan juga kinestetik jasmani. Nah, ini salah satu bagian ketika guru tersebut menanyakan cita-cita kepada mereka. Nah, kalian tahu nggak sih kenapa sejak SD guru-guru telah menanyakan ingin menjadi apa, cita-citanya apa, agar mereka tersebut punya gambaran kepada diri mereka, ingin besar nanti belajar apa, fokusnya kemana. Nah, hal ini juga diterapkan oleh guru tersebut. Satu metode demonstrasi di mana seorang guru tersebut mempraktekkan mengajarinya secara langsung, yaitu dengan mempelajari matematika kecepatan kereta. Di sini guru tersebut mengajak mereka untuk bagaimana merasakan cara menaik kereta dengan memutar-mutarkan sekolahnya menggunakan kapi film dari aku, Farah, dan juga Rahma dilihat dari sudut pandang guru Song, guru N, dan juga siswanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.